Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita tentang fungsi, yaitu korespondensi satu-satu. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar dilancarkan dalam proses belajar daring kita. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Kemudian, jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan buku tulis matematika kalian. Catat dan amati dengan seksama video penjelasan dari Bu Ceria berikut ini. Sebelum kita lanjut ke materi, coba kalian amati dulu video yang akan Ibu putar. Nah, video tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan apakah fungsi itu korespondensi satu-satu atau bukan, dan kemudian menentukan berapa korespondensi satu-satu yang terbentuk. Nah, dari video tersebut kita dapat mengerti, yaitu pertama tentang pengertian korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota B dan setiap anggota himpunan B ke tepat satu anggota A. Ini berarti banyak anggota himpunan A dan B harus sama, atau NA atau nilai A sama dengan nilai B. Nah, di sini ada contoh diagram panahnya. Di sini nilai A terdiri dari 1, 4, 9, 16 dan 25. Jadi di sini NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan NB-nya juga ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, di sini kita bisa lihat jika
anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, atau domain berpasangan dengan daerah hasilnya tepat satu. Maka contoh ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Langsung saja kita ke contoh. Diketahui A, himpunan A yang beranggotakan 1, 4, 9, 16, dan 25, dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Gambarlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Apakah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu? Nah, penyelesaiannya, diagram panah dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram panah dengan hubungan kuadrat dari. Nah, dengan himpunan A yang beranggotakan ini, dengan himpunan B yang beranggotakan ini. Nah, dari diagram panah di layar, kita bisa melihat apabila setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B dan sebaliknya. Himpunan B mempunyai tepat satu anggota pada himpunan A. Maka dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu. Jadi, syarat korespondensi satu-satu yang mutlak adalah setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan tepat satu di himpunan B atau sebaliknya. Jadi, tidak boleh ada yang tidak punya pasangan atau yang punya pasangan dua. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat dulu dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama, ini kita lihat. Nah, di sini ada himpunan A, hubungan tentang himpunan A dan himpunan B. Di sini ada A1, A2, A3. Dihubungkan ke B1, B2, B3, B4. Nah, di sini kita lihat disebutkan bahwa ini relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini A3 mempunyai dua pasangan. Nah, syaratnya relasi adalah himpunan A atau daerah domainnya, domain ini tidak boleh punya lebih dari satu pasangan. Nah, domain atau daerah asalnya ini tidak boleh punya lebih dari satu pasangan. Nah, di sini padahal dia punya dua pasangan, yaitu apa? B1 dan B4. Nah, yang gambar selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A3 tidak punya pasangan, maka di sini juga bukan fungsi. Nah, syarat selanjutnya fungsi adalah apa? Domain tidak boleh jomblo atau tidak punya pasangan. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya, dia adalah relasi dan fungsi. Karena apa? Lihat di sini, domainnya atau A-nya ini mempunyai satu pasangan dan tidak ada yang jomblo, jadi semuanya punya pasangan dan tidak ada yang mendua atau memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, itu adalah perbedaan relasi dan fungsi. Nah, pada gambar yang kedua kita bisa lihat di sini contoh fungsi. Nah, kita lihat di sini ya. Fungsi itu pokoknya A-nya ini atau daerah asal atau apa tadi? Domain. Harus memiliki satu pasangan di daerah hasil atau range-nya.
Jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan atau tidak boleh kalau jomblo atau tidak punya pasangan. Nah, lihat di sini tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang memiliki dua pasangan. Nah, untuk gambar ini perhatikan di sini. Nah, yang ini tadi gambar A dan B ini dia merupakan fungsi sekaligus relasi. Tapi mereka bukan korespondensi satu-satu. Karena apa? Karena setiap anggota A tidak berpasangan tepat satu di anggota himpunan B dan sebaliknya. Nah, sedangkan di sini di gambar yang C ini bisa disebut korespondensi satu-satu. Karena apa? Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu pada anggota himpunan B atau sebaliknya. Nah, seperti itu adalah perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, kalau yang gambar bawah ini contoh yang bukan fungsi. Nah, dia bukan fungsi karena apa? Ini dia tidak punya pasangan, ini tidak punya pasangan. Ini ada pasangannya dua. Nah, dia bukan fungsi tapi dia apa? Relasi. Nah, kalau hanya relasi saja jelas dia bukan fungsi dan jelas dia bukan korespondensi satu-satu. Karena apa? Dia relasi saja karena di sini bukan fungsi dan bukan korespondensi satu-satu, ini tidak punya tepat satu anggota pada himpunan A dan himpunan B. Nah, pada gambar ketiga, nah, kita bisa lihat di sini, ini disebut relasi, bukan, dan dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, dia bukan fungsi karena apa? Ini tidak punya pasangan. Ada domain yang tidak punya pasangan dan dia juga bukan korespondensi. Dia bukan korespondensi karena apa? Anggota A tidak memiliki tepat satu pasangan di anggota B dan sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua, dia relasi. Nah, dia juga fungsi. Dia juga termasuk fungsi. Kenapa dia bisa disebut fungsi? Karena domainnya atau daerah asalnya dia punya satu pasangan di daerah hasilnya dan tidak ada yang mendua dan tidak ada yang jomblo, maka dia disebut juga dengan fungsi. Tapi dia bukan korespondensi. Bukan korespondensi. Dia bukan korespondensi karena apa? Dia tidak tepat satu. Di sini ada B yang tidak punya pasangan. Dia tidak punya tepat satu anggota A yang berpasangan dengan B dan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ini dia adalah korespondensi satu-satu, juga bisa disebut relasi, juga bisa disebut fungsi. Karena apa? Kalau relasi jelas ya, semuanya ini bisa disebut dengan relasi. Tapi kalau fungsi, kenapa dia juga disebut fungsi? Karena kita bisa lihat dari domainnya lagi. Atau daerah asal. Nah, daerah asalnya ini mempunyai pasangan semua. Tidak ada yang mempunyai pasangan double dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Maka dia disebut relasi, disebut fungsi, dan disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, intinya kalau korespondensi satu-satu itu sudah pasti dia fungsi, sudah pasti dia relasi. Tapi jika fungsi, dia sudah pasti relasi, tapi dia belum pasti korespondensi satu-satu. Nah, kalau baru relasi saja, dia belum tentu fungsi, belum juga tentu korespondensi satu-satu. Nah, gambar selanjutnya, dia disebut relasi. Kalau relasi tidak mempunyai syarat ya, asalkan dia mempunyai pasangan saja. Nah, di sini disebut relasi, tapi dia bukan fungsi juga dan bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Nih, ada yang memiliki pasangan double. Nah, selanjutnya, yang ini, dia disebut relasi. Nah, tapi dia juga fungsi.
Karena apa? Karena dia domainnya memiliki tepat satu anggota dan tidak ada yang mendua dan tidak ada yang jomblo. Tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Ini tidak punya pasangan, ini tidak punya pasangan dan tidak tepat satu pada pasangannya. Nah, gambar terakhir ini korespondensi satu-satu karena anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan kepada anggota himpunan B dan sebaliknya. Selanjutnya, nah, korespondensi satu-satu misalkan pada himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Begitu juga setiap anggota himpunan B juga harus memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan A. Nah, ini contohnya yang korespondensi ya. Dengan demikian, sangat jelas perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Relasi merupakan hubungan yang memasangkan dua buah anggota himpunan. Nah, kalau relasi hanya merupakan hubungan yang memasangkan dua buah anggota himpunan. Sedangkan fungsi merupakan relasi yang mensyaratkan semua anggota daerah asal memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan daerah lawan. Sedangkan korespondensi satu-satu mensyaratkan setiap anggota pada kedua himpunan daerah asal dan daerah lawan memiliki tepat satu pasangan. Nah, jangan salah ya, kalian harus pahami tentang persyaratan antara fungsi dan korespondensi satu-satu. Nah, suatu korespondensi satu-satu juga dapat dikatakan sebagai fungsi dan relasi. Namun, belum tentu sebuah fungsi maupun relasi dapat dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu yang dinyatakan dalam diagram panah berikut. Coba kalian pahami, kalian perhatikan dengan benar-benar, coba kalian tulis ulang di buku catatan. Apabila ada yang kalian belum pahami, bisa langsung tanyakan pada Bu Ceria. Nah, selanjutnya, menghitung jumlah korespondensi satu-satu. Dengan demikian, sebagai syarat mutlak dari dua himpunan memungkinkan untuk membentuk sebuah korespondensi satu-satu adalah jumlah anggota harus sama. Baik anggota daerah asal maupun anggota daerah lawan atau daerah hasil. Nah, jadi nanti NA-nya itu harus sama dengan NB. Jadi kalau NA sama dengan 5, maka NB juga harus sama dengan 5. Nah, kalau seumpamanya NA-nya 3, terus NB-nya 6, ini jelas dia bukan korespondensi. Nah, untuk menghitung jumlah atau banyak korespondensi yang dapat dibentuk dari dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama, misalkan N anggota dapat menggunakan rumus. Nah, apabila NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi di antara himpunan A dan B, yaitu N faktorial. Nah, contohnya, semuanya ini NA-nya 5. Ini kan berarti N-nya sama, N-nya sama dengan 5, berarti N faktorial, berarti sama dengan 5 faktorial. Nah, contohnya di sini semuanya 5 faktorial, berarti sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini nanti hasilnya berapa? Sama aja, di sini seumpamanya tadi berapa? 5 faktorial ya. Di sini berarti 5 kali 5 kurangi 1 itu berapa? 4. 5 kurangi 2 berapa? 3. 5 kurangi 3, 2. Sebenarnya itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hanya rumusnya tertulis biasanya seperti itu. Nah, contoh yang pertama,
Diketahui A sama dengan himpunan huruf pembentuk kata ceria dan B himpunan huruf vokal. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B? Jawabnya, nah himpunan A terdiri dari huruf C, E, R, I, dan A. Sehingga nilai atau NA-nya sama dengan 5. Karena ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan B, A, I, U, E, O. Berarti NB-nya sama dengan 5. Maka banyak korespondensi satu-satu adalah N faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi, banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk oleh himpunan A dan himpunan B adalah 120 buah. Nah, selanjutnya ada 4 soal di sini. Kalian coba kerjakan di buku catatan kalian. Kerjakan dengan menulis ulang soalnya dengan rapi, kemudian dijawab di bawahnya dengan runtut menggunakan cara penyelesaiannya. Apabila masih ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa kalian langsung WA ke nomor Bu Ceria seperti biasanya dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Dan soal mana yang belum kalian pahami. Untuk mempermudah kalian mengerjakan soal, kalian bisa mencari referensi di internet, di YouTube, buku paket, atau buku-buku lain tentang matematika yang kalian miliki. Tetap semangat dan berusaha dalam belajar walaupun di tengah pandemi dan banyak keterbatasan. Cukup sekian penjelasan dari Bu Ceria. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.